lagi dengan saya. Apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat ya. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tema 7, indahnya kebersamaan di negeriku. Subtema 1, keragaman suku bangsa dan agama di negeriku. Pembelajaran ketiga. Sebelum memulai pembelajarannya, jangan lupa berdoa terlebih dahulu ya teman-teman. Dan jangan lupa selalu mencuci tangan dan memakai masker. Kali ini kita akan mempelajari keberagaman suku bangsa dan agama di Indonesia. Teman-teman, tahu tidak? Indonesia adalah negara kepulauan. Di Indonesia ada ribuan suku bangsa yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Indonesia memiliki keberagaman budaya, ras, suku, agama, dan bahasa. Meskipun di Indonesia sangat banyak sekali keberagaman, tetapi tetap satu sesuai dengan semboyan yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Yang artinya walau berbeda-beda tetap satu jua. Keberagaman budaya turut serta didukung oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dimana terdapat 34 provinsi di Indonesia. Hal tersebut menjadi salah satu faktor keberagaman di Indonesia. Apa saja sih faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya keberagaman di Indonesia? Faktor-faktor penyebab keragaman Indonesia yang pertama yaitu letak strategis wilayah di Indonesia. Indonesia terletak di antara dua samudra yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Indonesia juga diapit oleh dua benua yaitu benua Asia dan benua Australia. Karena letaknya yang strategis membuat Indonesia menjadi jalur perdagangan internasional. Para pedagang dari berbagai negara datang ke Indonesia. Mereka membawa agama, adat istiadat, dan kebudayaan dari negaranya. Banyak pendatang menyebarkan agama, adat istiadat, dan kebudayaan negaranya baik dengan sengaja maupun tidak sengaja. Faktor penyebab yang kedua yaitu kondisi negara kepulauan. Keadaan geografi Indonesia merupakan wilayah kepulauan yang terdiri atas 13.466 pulau. Wah, banyak sekali ya. Banyaknya pulau di Indonesia menyebabkan penduduk yang menempati suatu pulau atau sebagian dari suatu pulau tumbuh menjadi kesatuan suku bangsa. Tiap-tiap suku bangsa memiliki budaya sendiri. Oleh karena itu, di Indonesia ada banyak suku bangsa dengan budaya yang berbeda-beda. Faktor penyebab yang ketiga yaitu perbedaan kondisi alam. Negara Indonesia sangat luas dan terdiri atas 13.466 pulau. Tiap-tiap pulau dibatasi oleh lautan. Selain itu, Indonesia merupakan negara vulkanis dengan banyak pegunungan, baik gunung berapi maupun bukan gunung berapi. Keadaan alam Indonesia tersebut memengaruhi keanekaragaman masyarakatnya. Kehidupan masyarakat pantai berbeda dengan kehidupan masyarakat pegunungan. Masyarakat pantai lebih banyak memanfaatkan laut untuk mempertahankan hidupnya, yaitu dengan menjadi nelayan. Sebaliknya, masyarakat yang tinggal di lereng gunung memiliki upaya sendiri untuk mempertahankan hidupnya. Mereka lebih memilih mata pencaharian yang berkaitan dengan relief alam pegunungan, misalnya sebagai peternak atau petani sayur. Jadi, perbedaan kondisi alam mempengaruhi keanekaragaman masyarakatnya sesuai dengan kondisi daerahnya. Faktor penyebab yang keempat yaitu keadaan transportasi dan komunikasi. Kemajuan dan keterbatasan sarana transportasi dan komunikasi dapat mempengaruhi perbedaan masyarakat Indonesia. Kemudahan sarana transportasi dan komunikasi memudahkan masyarakat berhubungan dengan masyarakat lain. Sebaliknya,
Sarana yang terbatas akan menyulitkan masyarakat dalam berhubungan dan berkomunikasi dengan masyarakat lain. Kondisi ini menjadi penyebab keragaman masyarakat di Indonesia. Faktor penyebab yang kelima yaitu penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Keterbukaan masyarakat terhadap suatu yang baru, baik yang datang dari dalam maupun luar masyarakat, membawa pengaruh terhadap perbedaan masyarakat di Indonesia. Masyarakat perkotaan relatif mudah menerima orang asing atau budaya lain. Sebaliknya, masyarakat pedalaman sebagian besar sulit menerima sesuatu yang baru. Mereka tetap bertahan pada budaya sendiri dan sulit menerima budaya luar. Nah, dari mudahnya penerimaan masyarakat dapat menciptakan akulturasi budaya. Apa sih akulturasi budaya? Akulturasi budaya adalah proses perpaduan budaya yang berbeda dan kemudian menghasilkan budaya baru tanpa menghilangkan unsur budaya tersebut. Faktor penyebab yang keenam yaitu faktor agama. Ajaran agama Hindu dan Buddha dibawa oleh pedagang dari India datang ke Sumatera, Jawa, dan Sulawesi. Ajaran agama Islam dibawa oleh pedagang Gujarat dan Persia sekitar abad ke-13. Kedatangan bangsa Eropa membawa ajaran agama Kristen dan Katolik, sedangkan pedagang dari Cina menganut agama Konghucu. Agama yang terdapat di Indonesia yaitu Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Nah, bagaimana dengan kondisi di daerahmu? Faktor apa sajakah yang mempengaruhi daerahmu berbeda dengan daerah lain? Tulis di kolom komentar ya. Demikian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat.